Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama tentang tata urutan di dalam peradilan. Yang kedua, apa saja yang membuat hakim itu memutus. Yang ketiga, berapa lama proses di dalam peradilan atau di dalam persidangan. Baik, saya akan menjawab satu persatu pertanyaan yang ada. Yang pertama, tata urutan di dalam persidangan. Yang pertama yaitu hakim akan meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, di mana terdakwa akan dibacakan identitasnya oleh hakim. Yang kedua ada dakwaan dibacakan oleh JPU, jaksa penuntut umum. Yang ketiga ada namanya eksepsi, yaitu jawaban dari seorang terdakwa. Yang keempat ada replik, jawaban lagi dari jaksa penuntut umum. Yang kelima duplik dari terdakwa. Yang keenam itu ada namanya putusan sela. Putusan sela yaitu putusan dari hakim. Ini yang mempertimbangkan lokus dan tempus delicti dari terdakwa tersebut. Apakah sesuai perkara yang dilakukannya itu di wilayah hukum yang ada. Nah, misalkan seorang itu melakukan di kota bumi tindak pidananya, maka wilayah hukum kota bumi lah yang mengadilinya. Nah, itu tentang lokus dan tempus delicti. Ketika putusan sela ini ditolak, maka dilanjutkan dengan pembuktian. Pembuktian ini yaitu menghadirkan alat bukti dan saksi-saksi. Alat bukti nanti akan diminta dari kejaksaan, ya. Alat bukti yang ada. Yang kedua ada saksi-saksi. Saksi-saksi ini yang pertama ada saksi ahli. Saksi ahli ini yang menerangkan tentang peristiwa, tentang kejadian, tentang hal-hal di situ yang kompetensi saksi ahli tersebut. Misalkan ada pembunuhan, misalkan ada visum et repertum, maka saksi ahli itu apakah dokter forensik, apakah dokter yang memberikan visum et repertum itu tentang apa yang ada di keterangannya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan saksi ahli, atau yang menerangkan apa saja di dalam perkara tersebut. Ada bahasa, saksi ahli bahasa yang menerangkannya. Nah, selanjutnya ada saksi dari jaksa penuntut umum. Di sini saksi korban. Nah, selanjutnya nanti dimintain juga saksi et decat, saksi yang meringankan dari seorang terdakwa. Nanti selanjutnya lagi saksi terdakwa sendiri yang dimintain keterangannya. Nah, saksi-saksi tersebut itu dilindungi oleh undang-undang. Tetapi tadi ketika saksi itu tidak berkata yang sebenarnya atau merugikan seorang tersangka, ya, atau di sini terdakwa, maka saksi tersebut bisa diancam dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Nah, itu saksi. Jadi saksi itu dilindungi undang-undang, tapi tadi ketika dia berbohong, ya, tidak berkata jujur, tidak berkata yang sebenarnya, maka dia bisa dikenakan hukuman juga. Itu kebebasan hakim. Jadi ketika melihat, ya, saksi ini tidak benar, berbohong, tidak kooperatif, ya, maka dia bisa langsung menyeret saksi tersebut untuk diproses juga. Selanjutnya ada namanya tuntutan. Tuntutan ini artinya apa? Sudah melihat acara-acara yang ada, ya, sudah melihat proses peradilan berdasarkan tadi dakwaan, berdasarkan pembuktian, terus tuntutan yang terakhir. Nanti diberikan juga kesempatan seorang terdakwa atau penasihat hukumnya membuat pledoi atau pembelaan. Nah, jadi tadi mungkin di peradilan itu ada potret, ada seorang terdakwa ini yang didampingi oleh penasihat hukum, ada juga yang tidak didampingi. Jadi di dalam KUHP itu diatur juga apabila seorang terdakwa diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas, maka dia wajib didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara maupun yang ditetapkan oleh terdakwa itu sendiri dengan SKK, surat kuasa khusus. Nah, yang terakhir putusan pengadilan atau ketetapan pengadilan sendiri yang dibuat oleh majelis hakim. Nah, itulah potret di dalam peradilan, ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi dasar bagi seorang hakim untuk memutus, untuk melihat seorang ini bersalah atau tidaknya? Di dalam ilmu hukum sudah dijelaskan, seorang menjadi tersangka itu minimal 2 alat bukti, ya. Apabila sudah memenuhi 2 alat bukti, maka seorang itu bisa ditetapkan menjadi tersangka.
Tapi tadi ketika dia kurang alat buktinya, itu tidak bisa ditetapkan menjadi tersangka. Ada istilah hukumnya ulus testis nulus testis. Satu saksi bukan saksi, minimal 2 alat bukti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari keterangan saksi-saksi yang ada, ini saling nyambung tidak? Saling korelasi tidak? Saling berhubungan tidak? Saksi-saksi yang ada ini seperti itu. Terus jadi tadi ya, dari alat bukti, dari saksi-saksi yang ada. Yang ketiga, keyakinan hakim itu sendiri seperti apa. Makanya terdakwa di sini ya boleh memberikan jawaban eksepsi dari dakwaan yang ada. Terus tadi dari saksi-saksi, nanti hakim melihat tadi benar atau tidak locus tempus delicti-nya. Apabila tidak pas ya kan, oh ini locus tempus delicti-nya tidak sesuai, maka hakim boleh memutus perkaranya langsung seperti itu dengan putusan sela tadi yang saya bilang. Nah tadi itu ada beberapa alat bukti ya, saksi dan keyakinan hakim sendiri di dalam memutus sebuah perkara-perkara yang ada. Yang terakhir, berapa lama waktu persidangan itu sampai putusan ingkrah? Ini biasanya kalau di dalam persidangan aja, di dalam pengadilan, ini lebih kurang 3 bulan. Ini perkara-perkara biasa ya, dari dakwaan, dari pembuktian, dari tuntutan ya, pledoi, pembelaan sampai putusan 3 bulan lebih kurang. Tetapi tadi ada perkara-perkara yang memang berat, ini bisa lebih dari 6 bulanan, lebih kurang 6 bulan perkara-perkara tersebut selesai. Baik, itu saja yang bisa saya jawab dan yang bisa saya bahas tentang yang pertama tata urutan di dalam persidangan. Yang kedua, hakim ini mempertimbangkan apa saja ya di dalam putusannya itu. Yang ketiga, berapa lama waktu persidangan itu di dalam peradilan. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.